brainwashing lah ya, atau hasil kita dicekoi dengan anggapan bahwa Barat adalah maju, Timur adalah terbelakang. Padahal coba dilihat dalam sejarah juga, ya, saat dari Timur Tengah sampai ke Tiongkok sudah ada perdagangan sutra, ada perdagangan macam-macam, ada pertukaran uang dan lain sebagainya, produksi benda-benda logam. Eropa Barat masih bagaimana? Ya. Nah, tapi kita jadi percaya gitu ya. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Fajar RCTI di pagi hari ini. Di studio telah ada bersama kita Profesor Dr. Fuad Hasan. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam. Pak Fuad lahir di Semarang tanggal 26 Juni tahun 1929. Beliau guru besar psikologi. Beliau juga diplomat, pengamat, pendidik, dan tentu saja kakek dari sejumlah cucu Pak ya. Sesuatu yang sangat membahagiakan. Tentu. Pak Fuad, akhir-akhir ini ada istilah yang sedang menggejala, ya. Tapi mohon maaf paling tidak dari sisi saya, seringkali kita tidak mengerti arti dalam artian seluasnya, yaitu kata era globalisasi. Dan seolah-olah kalau globalisasi itu harus lengkap dengan kata eranya, ya. Belum afdol rasanya kalau belum menyebutkan era globalisasi. Pembicaraan kita tentu saja tidak ada sudut semantiknya Pak Fuad. Tetapi saya ingin memperoleh pandangan Pak Fuad. Di satu sisi, apa yang harus dilakukan oleh kita umat Islam, ya, dalam globalisme ini, menghadapi globalisme ini? Ya, saya bisa memahami bahwa masalah ini sekarang menjadi infiltran, ya, di segala bidang. Berbagai masalah yang sulit diatasi diinfiltrasi kemudian oleh konsep globalisasi ini. Lalu dikatakan ini gejala global, tidak bisa diselesaikan atau sulit diselesaikan. Memang benar, ada satu proses yang besar-besaran melanda kita, yaitu globalisasi berbagai hal dan peristiwa. Apakah ini harus berkesudahan nanti dengan adanya satu skala nilai yang global juga, ya? Sumber acuan satu-satunya yang global juga, atau norma-norma perilaku yang global juga? Saya pikir tidak. Saya pikir gejala ini terjadi tanpa bisa mengingkari bahwa manusia punya acuan sumber nilainya masing-masing. Entah budayanya, entah agamanya, entah lingkungannya yang terbatas. Jadi apa yang melanda kita sekarang sebagai globalisme itu menurut hemat saya tidak akan bisa berlangsung terus. Ya, ini satu lemparan pendulum yang ke salah satu ekstrim, dan ini akan kembali lagi sehingga terjadi moderasi pada satu waktu. Apa yang akan membuat dia kembali? Ya, saya kira globalisme dalam pengejawantannya yang ekstrim akhirnya akan memudarkan kesadaran jati diri bangsa, jati diri seseorang, jati diri lingkungan budaya dipudarkan oleh peristiwa ini. Dan dalam kepudaran itu, saya pikir akan tumbuh kembali kesadaran jati diri berkelompok. Ya. Kesadaran jati diri berkelompok atau kolektif ini bisa berbangsa, bisa bermasyarakat dan berbudaya dan sebagainya. Nah, apa yang tidak bisa dielakkan sekarang ini ialah globalisme dalam arti banjirnya arus informasi dan budaya melanda kita semua. Informasi, hiburan, dan berbagai jenis gaya hidup melanda kita semua. Siapa yang bisa membanjiri? Yang membanjiri tentu yang kuat membanjiri. Artinya pemilik teknologi. Yang memiliki teknologi komunikasi, memiliki teknologi untuk produksi lebih kuat dan lain-lain sebagainya. Pendeknya, dalam hal ini siapa yang sarana pendukungnya kuat akan mampu membanjirkan pengaruhnya ke seluruh global. Ya. Nah, apa yang dilemparkan keluar ini sebagai arus itu tidak sepadan. Yang terjadi bukan sekedar pertemuan antar budaya atau cultural encounter,
Tapi yang terjadi adalah diterpanya suatu budaya oleh budaya lain yang sangat dahsyat menimpa kita, sehingga akhirnya pudar atau susutlah yang kalah ini tadi. Saya kira saya tidak usah merinci hal ini, tapi perhatikan saja misalnya dunia informasi melalui media massa, termasuk media elektronik, yang kita serap kebanyakan dari luar. Nah, ini semua bisa menjadi renungan kita masing-masing, karena dari apa yang tampil ini semua juga ada dampaknya terhadap kita sebagai pelaku-pelaku normatif, ya, pelaku-pelaku yang mengacu pada adanya norma-norma. Meskipun Pak Fuad tidak ingin merinci, barangkali saya bisa memberikan ilustrasi. Cerita tentang O.J. Simpson, si yang tenar di Amerika itu jauh lebih dikenal karena kita memperkenalkan daripada keluarga Herbin barangkali, yang kematian sebagian besar anggota keluarganya. Itu salah satu contoh yang sangat aktual tentang ketimpangan informasi. Saya kira contoh yang bagus sekali. Begitu pudarnya ya apa yang di sekeliling kita sendiri oleh kemilaunya yang membanjiri kita ini. Nah, satu waktu menurut dugaan saya kita akan tersendat. Mengapa begini? Mana urusan kita sendiri, mana masalah kita sendiri, atau secara lebih mendasar mana jati diri kita sendiri. Ya kan? Satu saat, bukan saja di Indonesia, dimanapun, di mana peristiwa pemudaran masalah-masalah sendiri ini terjadi, akan muncul pertanyaan mula-mula pada diri sendiri, tapi akhirnya juga terlontar keluar, who are we? Siapa kita ini? Urusan apa itu sama kita? Sedangkan kita lengah terhadap urusan-urusan sendiri. Nah, saat itulah menurut saya saat yang kritis. Artinya dari keadaan desorientasi mencari orientasi baru. Pada saat kita kehilangan rasa jati diri atau kesadaran jati diri kita sendiri, pada saat kita terlengah terhadap urusan sendiri dan lebih terlibat pada urusan-urusan orang lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kita, pada saat itu kita mengalami desorientasi. Di mana kita berdiri? Nah, manakala terjadi desorientasi, pasti ada kecenderungan berikutnya, yaitu membuat orientasi baru, reorientasi. Saya duga bahwa globalisme ini pada suatu saat akan membawa konsekuensi terjadinya desorientasi budaya, desorientasi rasa kebangsaan dan sebagainya, sehingga tidak mustahil akan disusul dengan gejala baru, yaitu pengelompokan kolektif yang lebih kuat dan lebih kecil. Dari yang global tadi ke yang lebih kecil. Mungkin tribal. Kita lihat saja sekarang beberapa perang suku di seluruh dunia ini. Tribalism. Bukan hanya nationalism, tribalism. Ya. Betul-betul tribes. Tribe, ya. Peristiwa Rwanda misalnya, tribes. Peristiwa di Yaman sekarang, itu antar tribes. Ya. Jadi barangkali kalau manusia itu dipepet begitu rupa sampai dia kehilangan rasa jati dirinya, dia pasti mengalami desorientasi. Dengan bertanya lebih dahulu, siapa aku ini? Nah, kalau kolektif ya, siapa kita ini? Kalau kita ini tidak bisa menjawab pertanyaan itu, pasti kita mencari orientasi baru. Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana dengan dunia Islam. Kalau nilai-nilai yang melanda kita ini akhirnya juga membuat kita mengalami desorientasi, tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang tidak, mana yang harus diikuti, mana yang harus dibiarkan, mana yang harus dicegah. Kita perlu orientasi baru kan. Kita mengalami desorientasi, kita melalui reorientasi. Nah, reorientasi ini dimungkinkan kalau kita kembali bersumber pada Al-Quran. Mengapa? Islam adalah agama yang mengimbau manusia secara universal. Ya ayyuhan nas misalnya. Wahai manusia. Bukan wahai sekelompok. Wahai sesuku atau wahai tidak. An-nas al-insan itu yang terlalu ditekankan dalam Islam, artinya manusia, kemanusiaan secara menyeluruh.
Nah, kalau misalnya satu saat desorientasi ini terjadi oleh karena globalisme yang menggila, saya pikir seorang muslim tidak perlu merasa kehilangan pegangan. Karena dia punya pegangan yang cukup mantap, yang tidak perlu diragukan, yaitu Al-Quran. Dia bisa mencari apa saja di situ. Apa yang bagi dia itu menjadi petunjuk jalan yang lurus. Ya. Dan dia permintaannya juga hari-hari itu kan, ihdinas siratal mustaqim, ya kan. Jadi saya pikir tidak ada alasan untuk seorang muslim atau muslimah menjadi pesimistis melihat peristiwa-peristiwa globalisme yang mengejala akhir-akhir ini. Ya. Ini Pak ya, jadi benturan-benturan budaya itu, atau barangkali kalau boleh menggunakan istilah Pak Fuad di kesempatan yang lain, yang kalau tidak salah saya kutip, tentang budaya tandingan, budaya sempalan, dan budaya sandingan ini, ya, kalau dasarnya itu Al-Quran, Pak. Ya. Baik Pak, tetapi berbicara tentang kalau boleh berbicara tentang masalah yang lebih praktis ini Pak. Kita seringkali kemudian berubah dalam reorientasi kita ini, dalam desorientasi. Ya. Kita melihat bahwa sikap-sikap westernized itu, atau sikap-sikap dari si sumber informasi itu adalah sebagai satu yang kita tingkah laku atau behavior atau budaya yang lebih sesuai daripada dan dianggap sebagai modernisasi. Ya, ini juga kesalahan yang akarnya mencapai ke belakang dalam sejarah. Ya. Modern itu barat, modernisasi itu pembaratan, westernisasi. Jadi kalau mau modern, jadilah seperti orang barat. Kebarat-baratan. Ini juga hasil barangkali brainwashing lah ya, atau hasil kita dicekoi dengan anggapan bahwa barat adalah maju, timur adalah terbelakang. Padahal coba dilihat dalam sejarah juga. Ya. Saat dari Timur Tengah sampai ke Tiongkok, sudah ada perdagangan sutra, ada perdagangan macam-macam, ada pertukaran uang dan lain sebagainya, produksi benda-benda logam. Eropa Barat masih bagaimana? Ya. Nah, tapi kita jadi percaya gitu ya. Jadi percaya karena buku-buku sejarah tidak menerangkan atau sejarah yang diajarkan pada kita tidak menunjukkan kemajuan-kemajuan masa itu. Tapi kemajuan-kemajuan sebagaimana dinyatakan oleh sejarah Barat. Ya. Tambahan lagi,